Junaidi sama Sofika. Ya, mana penasihat hukum? Ya. Jadi gini ya, putusan jadi ada PHMU itu nanti bisa disampaikan, ada hak saudara ya. Saudara sama penuntut umum punya hak bersama untuk menyatakan pikir-pikir banding atau terima atas putusan tersebut. Ya, nanti kalau ada dia masuk, kalau enggak tinggal disampaikan. Ya, ini sudah lengkap. Kami akan baca yang pokok-pokoknya. Jadi kami baca pokok-pokoknya aja ya, jadi tidak seluruhnya dengan baik-baik. Putusan perkara nomor 6 Ditsus TPK 2024 Mataram demikian dasar kecuali masa dan tindak pidana korupsi pada pegawai negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa atau tingkat pertama. Telah menentukan putusan PBU dalam perkara atas nama terdakwa 1 Junaidi SE Betuar lahir di Woro tanggal 17 Januari 1975 sebagai laki-laki bangsa Indonesia, tempat tinggal RT 6 RW 4 Kampung Gaga, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa 2, nama Zulfikar Azmi, SK bin Yusuf Effendi, lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1979, adalah laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Almat Najiri, nomor 8 Jalan Bule, RT RW 172, Kelurahan Jempol Baru, Kecamatan Sekarduri, Kota Mataram, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa 1, Junaidi SE Betuar ditahan sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan saat ini. Terdakwa 2 sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan saat ini. Terdakwa 1 didampingi oleh penasihat hukum Deden Satriawan SHM CPM. Ini polisi militer ya? Mediator yang boleh. Kusnadi SHMH, Edwin Para Nawijaya SH, Markan Ihamdi SH, semuanya advokat usaha hukum pada Law Office Deden Setiawan SHMH dan partner yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika nomor 24 Kecamatan Selok, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon dakwaan tidak terbukti dan mohon untuk dibebaskan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli serta barang bukti tersebut di atas, jadi kami tidak baca semua keterangan itu ya, yang sudah didengar di persidangan. Siap ya. Kami langsung ke pertimbangannya. Siap ya. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa padanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka misalnya terlebih dahulu akan pertimbangan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf A dan B, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah yang Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang sudah sebagai berikut: setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perusahaan negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Menimbang bahwa telah unsur-unsur bagi hakim pertimbangkan sebagai berikut. Hak 1, setiap orang. Menimbang bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan dimaksud oleh setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
tahun 1997 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/pidana/94 tanggal 30 Juni 85 kata siap orang jadi dengan terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Menimbang bahwa dengan demikian perkataan siap orang secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadapkan orang yang bernama Junaidin Sarjana Ekonomi bin Haji Umar dan Zulfikar Asmi ST bin Haji Yusuf Effendi sebagai terdakwa, di mana setelah majelis hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh para terdakwa diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, dan di persidangan pula para terdakwa melihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Jadi terbukti dari kemampuan para terdakwa dalam menjawab pertanyaan majelis hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum. Demikian majelis hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subjek hukum dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi. Secara melawan hukum, menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu operasi secara melawan hukum dalam pengertian formil material dengan perumusan tersebut. Pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian secara melawan hukum adalah pengertian secara formil dan material. Menimbang bahwa kemudian penjelasan pasal 2 ayat 1 menyatakan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dari faktor material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap kecelakaan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dari masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam temuan ini kata dapat sebelum merasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan dalil formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003 tanggal 25 Juli 2006 telah membatalkan sifat melawan hukum material dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja. Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 103K garis miring pidana garis 2007 tanggal 28 Februari 2007, di mana unsur melawan hukum dimaknai dalam arti formil dan material dengan fungsi positif, dengan alasan bahwa dengan menyatakan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin Sinclair, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan dasar keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. B. Hakim dalam mencari mana melawan hukum seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diperlakukan pada kasus konkret, bahwa maka dalam keterangannya antara yang berpendapat bahwa hakim seyogyanya berdasarkan putusan sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan dijatuhkan, dan hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan tuntutan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum
dan maaf. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungannya dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran protes buku dari Gustav Redbrook yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat, baru kepastian hukum. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung memberikan makna usul melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan jurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah menyangkut perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun material, dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti material mengikuti fungsi positif dan negatifnya yang pengertiannya Mahkamah Agung berguna pada bahwa tujuan diperoleh suatu perbuatan melawan hukum yang tidak lagi dalam menyangkut formil namun mengikuti perbuatan melawan hukum secara material adalah untuk mempermudah pembuktian di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara material atau tercela perbuatan yang dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil. Bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa berawal ketika Pokja 58 dengan surat perintah tugas tanggal 17 Mei 2019 yang persennya sama seperti Pokja 40 yang memutuskan menunjuk PT Jumindo Indah Perkasa sebagai penyedia barang jasa kegiatan pembangunan baru gedung unit pelaksanaan Puskesmas Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan direkturnya adalah terdakwa 1 Junaidi. Nimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 bertempat di kantor TP 4D Kejaksaan Negeri Sumbawa, terdakwa Junaidi selaku Direktur PT Jumindo Indah Perkasa menandatangani surat perjanjian kontrak dengan Sulkarnet selaku pejabat pembuat komitmen dengan nilai kontrak 6.400 miliar dan pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender mulai 12 Juli 2019 sampai tanggal 8 Desember 2019 ditambah dengan masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 kalender. Bahwa terdakwa Junaidi selaku penyedia barang jasa serta berdasarkan surat perintah mulai kerja tanggal 12 Juli 2019 mempunyai kewajiban melaksanakan keseluruhan kegiatan pekerjaan pembangunan baru unit pelaksanaan teknis Puskesmas Ropang, Kecamatan Ropang tahun 2019 tersebut. Namun faktanya terdakwa Zulkarnain memberikan kuasa kepada terdakwa Zulfikar Asmi untuk melaksanakan seluruh kegiatan pekerjaan pembangunan baru unit pelaksanaan teknis Puskesmas Ropang, Kecamatan Ropang, sehingga terdakwa 2 Zulfikar Asmi melaksanakan seluruh kegiatan pekerjaan pembangunan baru unit pelaksanaan teknis Puskesmas Ropang, Kecamatan Ropang sebagaimana yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di tangan Notaris Imron yang beralamat di Jalan Haji Hasim Asari, Cipondoh, Kota Tangerang. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pembangunan baru unit pelaksanaan teknis PT Puskesmas Ropang, Kecamatan Ropang, terdakwa 2 menyerahkan sebagian kegiatan pekerjaan pembangunan baru unit pelaksanaan teknis Puskesmas Ropang, Kecamatan Ropang kepada UD Yasindo Jaya, di mana direkturnya adalah saksi Aan Junaidi dengan membuat 2 kontrak kerja yang ditandatangani oleh terdakwa 2 Zulfikar Asmi dan saksi Aan Junaidi. Menimbang bahwa saksi Aan Junaidi telah melakukan kewajibannya dengan mengirimkan material yang sudah didistribusikan per tanggal 10 Januari 2020 sebesar 85% dan sudah mendistribusikan 70% material ACP, namun ACP tidak bisa dipasang karena kondisi di lapangan belum siap. Namun saksi Aan Junaidi tetap melakukan kegiatan pengiriman material. Dan pemasakan angka kubik pekerjaan yang telah diselesaikan oleh saksi Aan hanya menerima pembayaran sebesar 773 juta rupiah, tidak sebanding dengan jumlah material yang sudah dipasang. Dalam artian terdakwa 2 Zulfikar Asmi tidak melunasi seluruh pembayaran kepada UD Yasindo Jaya, sehingga saksi Aan Junaidi melakukan pembongkaran material yaitu rangka besi yang nilainya sebesar 10 juta rupiah dan membawa pulang material yang belum terpasang seperti ACP sebanyak 360 lembar rangka besi ACP, bahan kusen aluminium 40 batang, grendel pintu dan aksesoris aluminium. Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan setelah berakhirnya masa kontrak para terdakwa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak tanggal 8 Desember 2019. Bobot pekerjaan hanya mencapai 46,15%, di mana selaku penyedia barang jasa PT Jumindo Indah Perkasa belum bisa menyelesaikan pekerjaan dan pembangunan baru unit pelaksanaan teknis PT Puskesmas Ropang, sehingga dilakukan perpanjangan suatu pelaksanaan yaitu sebagaimana adendum pertama sampai dengan adendum ketiga.
Di bawah, dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 8 Desember 2019, para terdakwa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dikarenakan terdakwa Sulfiqar Azmi tidak melunasi seluruh pembayaran kepada saksi A, sehingga saksi A Junaidy melakukan pembukaan pekerjaan yang telah terpaksa. Menimbang bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa juga Sulfiqar Azmi karena pada saat pelaksanaan pembangunan gedung Puskesmas Ropang, terdakwa juga Sulfiqar mengeluarkan uang yang tidak seharusnya dikeluarkan seperti biaya pengamanan proyek, pembayaran bahan material dari masyarakat, biaya rokok dan makan tukang, sewa rumah tukang, biaya sewa kendaraan. Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit investigasi pada tanggal 10 Maret 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan baru unit pelaksana teknis Puskesmas Ropang, Kecamatan Ropang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2019 dengan melakukan laporan hasil pemeriksaan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan terkait diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi dalam mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian negara. Menimbang bahwa hakim angka kedua Fadli Hamzah SHM berbeda pendapat dengan hakim kedua angka 1 dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa serta didukung oleh bukti surat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa terdakwa 1 memperoleh proyek pembangunan PT Puskesmas Ropang melalui tender menggunakan PT Jumindo Indah Perkasa sebanyak 2 kali, namun tender tersebut gagal karena tidak memenuhi syarat. Selanjutnya terdakwa 1 bertemu dengan saudara Sang Haji yang tidak dijadikan saksi di persidangan, diundang untuk memasukkan dokumen penawaran dalam rangka penunjukan langsung atau PL atas pekerjaan tersebut. Setelah itu pada tanggal 12 Juli 2019, terdakwa 1 menandatangani kontrak pekerjaan tersebut di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa atau di ruangan PPK. Bahwa terdakwa 1 sebagai direktur PT Jumindo Indah Perkasa sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan sekarang, dan PT Jumindo Indah Perkasa bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, bangunan, sarana pendidikan, jalan, industri, pabrik dan sebagainya. Bahwa di dalam isi kontrak tersebut yakni jenis kontrak lumsum dengan nilai 6.400 juta rupiah. Bahwa setelah menandatangani pekerjaan tersebut, kemudian sekitar 1 minggu kemudian terdakwa 1 membuat akta kuasa direktur nomor 76 kepada terdakwa 2 M. Sulfiqar Azmi SP bin Haji Yusuf Effendi melalui Imron SH Notaris di Tangerang, dan setelah membuat akta kuasa direktur tersebut, terdakwa 1 melaporkan kepada PPK melalui WhatsApp bahwa imbalan atau fee yang dijanjikan oleh terdakwa 2 terkait pekerjaan proyek tersebut sebesar 2% jika dirupiahkan sebesar 120 juta rupiah. Namun faktanya imbalan atau fee yang diberikan terdakwa 2 kepada terdakwa 1 hanyalah sebesar 50 juta rupiah sebagai tanda terima kasih karena telah diberi proyek menggunakan bendera PT Jumindo Indah Perkasa. Namun imbalan fee tersebut oleh terdakwa 1 sudah dikembalikan karena mengetahui pekerjaan tersebut bermasalah. Bahwa terdakwa 1 tidak pernah turun ke lokasi untuk mengecek pekerjaan tersebut, namun terdakwa 1 pernah ke lokasi bersama dengan istrinya, dan saat itu juga ada terdakwa 2 M. Sulfiqar Azmi ST bin Haji Yusuf Effendi setelah adanya permasalahan yang disebabkan karena bahan material yang macet. Bahwa terdakwa 1 tidak mengetahui mengenai pencairan anggaran atau termin pekerjaan tersebut seperti termin pertama, termin kedua, karena terdakwa 1 tidak mengetahui aliran dana tersebut masuk ke rekening siapa. Bahwa terdakwa 1 membuat surat kuasa direktur tertanggal 17 Juli 2019 dan terkait isi surat kuasa tersebut pada intinya seluruh pekerjaan PT Puskesmas Ropang diselesaikan oleh terdakwa 2 M. Sulfiqar Azmi ST bin Haji Yusuf Effendi. Bahwa terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 M. Sulfiqar Azmi ST bin Haji Yusuf Effendi terkait proyek PT Puskesmas Ropang sebanyak 2 kali, yang pertama di kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa dan yang kedua di lokasi proyek PT Puskesmas Ropang. Bahwa terdakwa 1 mengetahui pekerjaan proyek tersebut bermasalah pada tanggal 30 Oktober 2019 dan terdakwa 1 mendapat teguran dari PPK sebanyak 2 kali melalui WhatsApp terkait pekerjaan proyek tersebut. Bahwa setelah menerima teguran dari PPK terkait pekerjaan proyek tersebut, kemudian terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 M. Sulfiqar Azmi ST bin Haji Yusuf Effendi, dan terdakwa 2 M. Sulfiqar Azmi ST bin Haji Yusuf Effendi mengatakan kepada terdakwa 2 agar tetap berkomitmen serta bertanggung jawab terkait pekerjaan pembangunan UPT Puskesmas Ropang tersebut. Bahwa terdakwa 1 turun ke lokasi pekerjaan setelah adanya pemanggilan pemeriksaan oleh BPKRI. Bahwa alasan terdakwa 1 mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut kepada terdakwa 2 karena nilainya relatif kecil menurut terdakwa 1, di mana domisili terdakwa 1 berada di Jakarta, sehingga biaya akan habis untuk biaya akomodasi saja.
bahwa terdakwa 1 tidak mengetahui tentang surat perintah kerja karena pekerjaan sudah diambil alih oleh terdakwa 2 M. Zulfikar Asmi ST bin Yusuf Effendi. Terdakwa 2 juga sempat melaporkan kepada KPK karena sudah membuat kuasa direktur, namun KPK saat itu menolaknya. Bahwa terdakwa 1 tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang maupun dokumen pekerjaan tersebut, dan terdakwa 1 baru mengetahui kalau tanda tangan terdakwa 1 di dokumen-dokumen tersebut dipalsu pada saat di persidangan. Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Profesor Amiruddin Saima, Hakim Anggota 2 sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 harus nyata. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012 menjelaskan majelis hakim, jaksa, BPKP, inspektorat dan lain-lain berwenang menghitung kerugian keuangan negara. Akan tetapi yang berhak untuk mendeklar atau menetapkan adalah Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Bahwa akta kuasa direktur yang dibuat oleh Imron Esa Notaris di Tangerang adalah akta autentik yang menegaskan sesuatu yang isinya surat kuasa dapat dilihat berdasarkan substansinya. Apakah memberikan kewenangan kepada orang yang ditunjuk dalam surat dimaksud sebagai delegasi, dan jika delegasi maka kewenangan dan tanggung jawab berpindah. Apabila sumber kewenangan diperoleh dari atribusi berarti berdasarkan undang-undang, hal tersebut termuat dalam hukum administrasi negara. Bahwa perbuatan terdakwa 1 yang memberikan akta kuasa direktur kepada terdakwa 2 bertentangan dengan pasal 118 Perpres 54 tahun 2010, yaitu ada beberapa perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi. Yang pada poin D berbunyi mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh WLP atau pejabat pengadaan. Apabila surat kuasa tersebut tidak disampaikan atau tidak diterima oleh WLP atau pejabat pengadaan. Dalam ayat 2 diatur dapat diberikan sanksi administratif dan mencantumkan dalam daftar hitam atau blacklist, dalam istilah yang disebut sebagai pinjam-meminjam bendera. Bahwa apabila seorang terdakwa didakwa oleh penuntut umum melanggar pasal 2 primer, kemudian pasal 3 subsidiar Undang-Undang 31 tahun 99 Junto nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Hakim Anggota 2 dalam membuktikan unsur-unsurnya harus dilihat dari sisi sesuai fakta di persidangan, karena bisa jadi penuntut umum dalam mendakwakan seseorang secara melawan hukum, namun dalam fakta persidangan menjadi penyalahgunaan kewenangan. Bahwa dalam hukum acara pidana ada beberapa syarat, ada perkara yang bisa digabung dan ada yang dipisah atau splitting. Apabila dalam perkara tersebut dalam pembuktiannya ada keterkaitan, maka untuk efisiensi selain azas peradilan kita mengenal azas peradilan cepat, sederhana dan ringan, maka pertimbangan penggabungan perkara tersebut dapat dilakukan. Bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti jumlahnya yang dibebankan sebanyak-banyaknya yang terdakwa peroleh sesuai dengan Permen Nomor 4 Tahun 2016 tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Bahwa jika ingin menafsirkan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam satu rangkaian, jangan terputus orang yang menyalahgunakan wewenang, kedudukan, kekuasaan. Semua tersebut harus satu rangkaian. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang tidak punya wewenang dapat menerapkan pasal 3? Menurut ahli, selama ini menyalahgunakan kedudukan atau kekuasaan maka masuk dalam ranah unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang memuat keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta didukung oleh bukti surat, maka Hakim Anggota 2 berpendapat terhadap penerapan pasal yang terbukti terhadap diri terdakwa 1 lebih tepat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa merupakan menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur PT Jumindo Indah Perkasa yang telah mengeluarkan akta kuasa direktur nomor 76 dari Imron Esa Notaris di Tangerang, yang pada prinsipnya telah mengalihkan seluruh pekerjaan yang seharusnya adalah menjadi tanggung jawab terdakwa 1 selaku Direktur PT Jumindo Indah Perkasa kepada terdakwa 2 yang bukan merupakan pegawai atau karyawan dari PT Jumindo Indah Perkasa tanpa seizin dari pejabat pembuat komitmen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni pembangunan UPT Puskesmas Ropang Kabupaten Sumbawa, dengan dalih terdakwa 1 hanya mengharapkan fee atau komisi sesuai kesepakatan antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah sebesar 2% atau sejumlah 120 juta rupiah. Namun sesuai keterangan terdakwa 1 dan keterangan terdakwa 2, terdakwa 1 hanya menerima fee sebesar 50 juta rupiah dan terdakwa 2 dari terdakwa 2, dan terdakwa 1 telah meminjamkan perusahaan miliknya kepada terdakwa 2 dan uang sebesar 50 juta tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa 1 ketika muncul permasalahan di lapangan pada saat disidik oleh Satreskrim Polres Sumbawa. Di persidangan hal tersebut telah diakui oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta didukung oleh saksi perbarisan saksi penyidik dari Satreskrim Polres Sumbawa. Menimbang bahwa dalam menetapkan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah, Hakim Anggota 2 berpendapat harus melihat mens rea dan actus reus, niat jahat atau sikap batin dari para terdakwa. Setelah mencermati fakta persidangan, terlihat dengan nyata dan jelas bahwa terdakwa 1 hanya mengharapkan keuntungan berupa
komisi atau fee dari pekerjaan proyek pembangunan UPT Puskesmas Ropang Kabupaten Sumbawa dengan cara-cara mengalihkan seluruh pekerjaan kepada terdakwa 2 dengan dasar akta kuasa direktur nomor 76 yang dikeluarkan oleh Indonesia Notaris di Tangerang. Namun faktanya terdakwa 1 hanya menerima uang senilai 50 juta rupiah dari terdakwa 2 dan uang tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa 1 pada saat permasalahan muncul. Sedangkan mensreya dan akus dari terdakwa 2 setelah mencermati fakta persidangan terlihat dengan nyata dan jelas bahwa terdakwa 2 melaksanakan proyek pembangunan UPT Puskesmas Ropang Kabupaten Sumbawa tidak berpedoman kepada klausul kontrak dan RAB, diantaranya mengeluarkan uang sejumlah 375 juta rupiah untuk biaya pengamanan yang tidak diatur secara tertulis dalam klausul kontrak dan RAB. Selain itu, terdakwa 2 juga tidak mempunyai kompetensi dan keahlian selaku kontraktor atau pemborong yang dalam pekerjaan proyek dilakukan secara serampangan dan amburadul, terbukti dari pembayaran upah tukang, pembelian material bahan bangunan dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa 2 selaku kontraktor atau pemborong tidak mempunyai manajemen yang baik dan benar dalam penggunaan penata kelolaan keuangan negara yang dicairkan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa dan afirmasi tahun 2019 yang berakibat munculnya kerugian keuangan negara berdasarkan LAP audit investigasi dari BPKRI. Menimbang bahwa rentang penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa 1 yang terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hal mana terdakwa 1 hanya memperoleh keuntungan senilai 50 juta rupiah berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pembidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dilihat dari keuntungan yang diperoleh dari terdakwa 1 hanya sejumlah 50 juta rupiah, maka rentang penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa 1 adalah antara 1 sampai dengan 2 tahun dengan denda minimal sejumlah 50 juta rupiah dan subsidi denda selama 1 bulan, sedangkan uang pengganti tidak perlu dibebankan kepada diri terdakwa 1 karena terdakwa 1 telah mengembalikan uang sejumlah 50 juta rupiah kepada terdakwa yang diterima dari terdakwa 2. Menimbang bahwa penerapan pasal yang terbukti terhadap diri terdakwa 2, hakim anggota 2 berpendapat lebih tepat diterapkan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa 2 telah menerima seluruh tanggung pencairan uang yang bersumber dari APBD atau bank afirmasi Kabupaten Sumbawa sejumlah 6.400 juta rupiah dengan cara meniru atau memasukkan tanda tangan terdakwa 1 serta menerima uang tersebut melalui rekening Bank NTB Cabang Sumbawa yang dibuat sendiri oleh terdakwa 2 dengan terlebih dahulu terdakwa 2 membuat akta notaris yang isinya terdakwa 2 selaku kepala cabang PT Jumindo Indah Perkasa Cabang Sumbawa dalam penggunaan dana APBD afirmasi Kabupaten Sumbawa yang peruntukannya untuk pembangunan UPT Puskesmas Ropang Kabupaten Sumbawa tersebut. Terdakwa 2 tidak berpedoman kepada klausul kontrak RAB maupun seklen dari konsultan rencana. Selain itu terbukti di persidangan terdakwa 2 telah mengeluarkan uang sejumlah 375 juta rupiah untuk biaya pengamanan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi harga untuk biaya pengamanan yang tidak tercantum di dalam klausul kontrak dan RAB yang kemudian diserahkan oleh oknum yang Mapolda NTB yaitu saksi Samarlon almarhum. Namun jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Samarlon almarhum kepada saksi harga adalah sejumlah 50 juta rupiah dan diminta kembali oleh saksi Samarlon sejumlah 10 juta rupiah. Berdasarkan keterangan saksi ada di persidangan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli dari BPKRI yang telah melakukan audit investigasi terhadap pembangunan PT Puskesmas Ropang Kabupaten Sumbawa bahwa ahli BPKRI menemukan kebocoran uang sejumlah 375 juta rupiah yang tidak ada bukti pendukungnya. Akibat perbuatan terdakwa 2, berdasarkan laporan hasil audit BPKRI nomor 02 dari LHP dari 21 Romawi dari 01 2023 tanggal 17 Januari 2023 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 926.924.217 rupiah 83 sen. Bahwa rentang penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa 2 yang terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Tipikor yaitu terdakwa 2 secara tangan sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari besaran jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah 926.924.217 rupiah 83 sen, maka rentang penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa 2 dengan pedoman pada Perma 1 tahun 2020 tentang pedoman pidana pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tentang penjaranya adalah antara 4 sampai dengan 6 tahun dengan denda sejumlah 200 juta rupiah dan subsidi uang pengganti selama 2 tahun. Menimbang bahwa agar tidak terjadi disparitas dalam pembinaan kami hakim berperan pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pembinaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung yang dimaksud
menegaskan bahwa dalam penentuan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan sebagai berikut: A. Kategori kerugian keuangan negara atau kerugian negara. B. Tingkat kesalahan, terdampak dan keuntungan. C. Tentang penjatuhan pidana. D. Keadaan-keadaan yang beratkan dan meringankan. E. Penjatuhan pidana. Dan F. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 tersebut di atas, maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut: menimbang dilihat dari besarnya nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan aparat terdakwa lebih dari 200 juta sampai dengan 1 miliar termasuk kerugian negara yang kategori ringan. Menimbang terlibat dari segi tindak kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori sedang, karena para terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Menimbang dilihat dari segi dapat termasuk kategori rendah, karena perbuatan para terdakwa yang hanya meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa. Menimbang dilihat dari segi aspek keuntungan diperoleh oleh para terdakwa, termasuk aspek rendah karena nilainya di bawah 1 miliar. Menimbang terhadap penentuan penjatuhan pidana dengan perhatikan kategori kerugian negara atau kerugian negara termasuk kategori ringan. B. Tingkat kesalahan termasuk kategori sedang, dampak termasuk kategori rendah, dan keuntungan termasuk kategori rendah. Maka tentang penjatuhan pidana tetap para terdakwa berkisar antara 4 tahun sampai 6 tahun, dan tentang penjatuhan pidana denda para terdakwa antara 200 juta sampai 300 juta. Menimbang dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan masa penahanan dan masa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana jatuhkan. Menimbang oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa hasil alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang untuk barang bukti 1 sampai 120 hanya berupa surat, maka barang tersebut tetap dalam perkara. Menimbang bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan pada keadaan yang beratkan dan ringankan para terdakwa. Karena beragam perbuatan para terdakwa tidak mendukung program-program dalam pemberantasan korupsi. Menimbang bahwa meringankan para terdakwa perlu sepanjang persidangan. Para terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan para terdakwa berperkara hukum. Menimbang baik karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harusnya dikurangi pula untuk bayar negara. Perhatikan pasal 2 ayat 1 itu pasal 18 huruf A dan B ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 Permen Nomor 1 tahun 2020 serta peraturan tentang yang bersangkutan. Pengadilan menyatakan terdakwa 1 Junaidin S.C. bin Haji Umar dan terdakwa 2 Abdul Tinggal Azmi S.C. bin Haji Yusuf Effendi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Dijatuhkan pidana dalam terdakwa 1 Junaidin S.C. bin Haji Umar karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Yang ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2M Sulaiman Azmi S.C. bin Haji Yusuf Effendi oleh karena itu dan pidana penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa 2 yang Sulaiman Azmi S.C. bin Haji Yusuf Effendi untuk bayar uang pengganti sejumlah 226.924.217 rupiah 83 sen paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan jika tidak membayar maka harta bendanya disita dilarang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan terhadap terpidana dengan punya harta benda yang menduduki uang negara dan tidak penjara selama 2 tahun.
Tetapkan masa penahanan yang telah dilalui oleh para terdakwa di Kerawang dari pidana dengan tetapkan para terdakwa tetapkan dalam bukti terlapor dalam proses perkara. Bebannya kepada para terdakwa yang perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang perkara majelis hakim dengan tidak dilakukan para pegawai negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Presiden SMA selaku Hakim Ketua, Idina SMA dan Hakim Etok Fadli Handra SMA masing-masing sebagai peserta di cabang sidang terbuka umum pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para tersebut dibantu oleh Saudara Biasa pada dalam pengganti peradilan negeri tersebut serta dihadiri oleh penuntut umum para terdakwa satu didampingi penasihat hukum terdakwa kawan penasihat hukum. Sedemikianlah saudara para terdakwa, kalian punya hak dua hari untuk pikir-pikir. Terdakwa dua, terdakwa dua ya sampaikan kepada penasihat hukum saudara atau bukan hukum apa tidak ya. Dengan sebetulnya permasalahan putusan ini maka perkara ini selesai diperiksa di PN Mataram sidang ditutup.